Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berkumpul di sini dalam rangka mempelajari ilmu-ilmu hukum fikih, yang mana ilmu ini kita butuhkan dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu tidak selalu saya harus menyimak sorogan, tapi juga harus bermusyawarah. Artinya untuk melatih mental, melatih ngomong, melatih berdiri di depan umum gitu. Sebelum kita masuk ke musyawarah, mari kita baca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga apa yang kita jalani malam ini, apa yang kita diskusikan, apa yang kita musyawarahkan mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga dilancarkan segalanya. Amin. Ala hajimiyah wa ala kulliyatin sholihah wa bi asri suratil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo Gus, mau pasal apa Gus? Sunnah wudu. Sunnah wudu. Tapi 3 biji aja. 3 biji aja. Kok dikit banget 3 biji? Semuanya bagus. Panjangan. Ya udah terserah dah. Sunnah wudu ya udah, gimana aja udah. Ya sunnah wudu ya, silakan aja. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung mulai pada saat. Langsung baca ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum Di sini saya akan membacakan tentang sunahan wudu dalam kitab Fathul Qorib. Namun saya insya Allah akan bacakan hanya 3 poin saja daripada sunnah wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wasunanuhu, bermula kesunahan wudu. Al wudu i, tegasnya sunnahnya wudu itu asaratu asya'a, ada 10 perkara. Wa fi ba'di nusahil matani, dan di sebagian tulisan matan yang lain yaitu bermula asyru hisolin, artinya sama juga dengan asaratu asya'a. Solin Asya'a. Bermula yang pertama daripada asaratu asya'a, yaitu atas miatu, membaca bismillah atau tasmiyah. Awaluhu, pada awalnya wudu. Wa aqaluha, dan sedikit-sedikitnya tasmiyah, yaitu bismillahi lapad bismillah. Bismillahi lapad bismillahi. Wa akmaluha, dan kesempurnaannya tasmiyah itu bismillahirrahmanirrahim, lapad bismillahirrahmanirrahim. Wa ing taroka, jika seandainya tidak membaca
Siapa al-mutawaddi atas miyata akan tasmiyah awaluhu pada awalnya ata maka boleh biha membaca tasmiyah bi asna'ihi di tengah-tengah wudu. Paing parogo jika seandainya ragu siapa al-mutawaddi minal wudu'i paing parogo jika seandainya sudah selesai siapa al-mutawaddi minal wudu'i daripada wudunya walam yata'ata maka lam yata'ata tidak perlu siapa al-mutawaddi biha membaca tasmiyah. Wal ghusl kafaini rupanya yang kedua yaitu ghusl kafaini rupanya yang kedua membasuh kedua telapak tangan ilal kau'aini sampai kepada pergelangannya qoblal madmadoti sebelum berkumur wayagsilahuma Ya. wayagsilahuma wayagsilahuma apa nih? Wayug salu salahuma wayug saluhuma Ustaz boleh pakai kita segitu. wayagsilahuma dan membasuh telapak tangan salisan tiga kali salasan 3 kali ingtarodada jika seandainya bingung si al-mutawaddi pitohrihima di dalam sucinya kedua telapak tangan qabla idkhaluhuma sebelum memasukkan
kedua telapak tangannya al-ina'a akan wadah al-mustamila yang mengandung alal ma'i di atas air dunal kulatani yang kurang dari 2 kulah. Fa in lam yagsilhuma, jika seandainya tidak membasuh siapa mutawaddi akan kedua telapak tangannya, kuriha dimakruhkan lahu bagi si al-mutawaddi apa gomsuhuma nyelupin atau menyelupkan kedua telapak tangannya fil ina'i kepada wadah wa in tayaqona, maka yakin sampai yakin si al-mutawaddi tohirahuma akan sucinya kedua telapak tangan, lam yakroh tidak dimakruhkan lahu bagi si mutawaddi apa gomsuhuma menyelupkan kedua telapak tangannya. Wal madmadatu wal madmadatu rupanya yang ketiga kumur-kumur ba'da ghuslul kafaini setelah membasuh kedua telapak tangan, wayah sulu dan hasil aslu sunati pokok kesunahan piha di dalam madmadah bidkhalil ma'i dengan memasukkan air pil pami di dalam mulut itu sawaun sama saja ada rohu memutar-mutarin air di dalam mulut, pihi di dalam mulut, wa majahu dan mengelepeh air tersebut amla atau tidak mengelepeh. Fa'in aroda jika seandainya menginginkan siapa al-mutawaddi al-akmala akan kesempurnaannya madmadah majahun maka mengelepehkan airnya. Dongeng. Ngedongeng. Ya udah guys. Sunnah wudu, yaitu sunnah wudu ada bermula sunnah wudu ada 10 perkara di asaratu asya'a di dalam kitab Fathul Qorib, dan ada di dalam tulisan matan yang lain nama istilahnya asru hisolin. Yang pertama adalah tasmiyah,
membaca bismillah. Membaca bismillah pada awalnya wudu sedikitnya bacaan tasmiyah, yaitu lafaz bismillah. Dan sempurnanya bacaan tasmiyah yaitu bismillahirrahmanirrahim. Jika seandainya meninggalkan siapa orang yang berwudu, jika seandainya tidak membaca, siapa orang yang berwudu akan tasmiyah pada awalnya, maka dibolehkan membaca di tengah-tengah wudu. Di tengah-tengah wudu. Di tengah-tengahnya wudu. Tapi apabila wudunya sudah selesai, maka tidak perlu membaca tasmiyah. Yang kedua, kesunahan wudu adalah membasuh telapak tangan sampai pada pergelangan tangan. Itu dilakukan sebelum berkumur. Membasuh kedua telapak tangan harus 3 kali. Namun jika bingung siapa orang yang berwudu dalam sucinya telapak tangan, sebelum memasukkan telapak tangan kepada wadah, Kal tebus musabilinnya. yang mengandung di atas air, yang airnya itu kurang 2 kulah, jika seandainya tidak membasuh kedua telapak tangannya, maka dimakruhkan menyelupkannya ke dalam wadah sampai si orang yang berwudu yakin sucinya telapak tangannya, akan kesucian telapak tangannya. Yakrohu dimakruhkan menyelupkan kedua telapak tangannya. Yang ketiga, kesunahan wudu yaitu madmadoh, kumur-kumur setelah membasuh kedua telapak tangan. Wayasulu dan hasil dari pokok kesunahannya daripada berkumur-kumur, yaitu dengan cara memasukkan air ke dalam mulut. Sama saja memutar-mutar air di dalam mulut kemudian membuangnya, atau tidak memutar-mutar dan tidak membuangnya, itu sama saja. Namun jika si orang yang berwudu menginginkan kesempurnaan, maka
memutar-mutar dan membuang air tersebut. Itu saja yang saya jelaskan, mungkin 3 poin saja, dan sisanya insya Allah di pertemuan yang akan datang. Sudah Ustaz. Hid, nanya. Dulu ini gimana menurut saya? Ada yang kurang jelas. Bagaimana? Bacaan saya bagaimana? Jelas. Bagaimana bacaan saya dan muradnya? Kurang jelas. Kurang jelas ya? Apa saya harus ulang? Titik komanya kurang tepat. Betul ya, kurang tepat ya? Mau diulang? Gak usah. Ngantuk gue kalau lu yang Iya. Ada pertanyaan Ed? enggak. Nggak ada. Nggak ada. Muradnya? Enggak. Lanjut. Mau sorot. Nah, sorofnya? Wah, Tadi yang di ini wa in tayakona tuhro huma lam apa itu lanjutannya? Yakruh tadi ya? lam yakroh. Yakroh. Artinya Hah? Artinya yakroh tidak dimakruhkan. Apa lam yakruh ya artinya? Tapi gue di kalau sini dimakruhkan tidak dimakruhkan. Lam yakruh tidak dimakruhkan. kalau ada di itu yakroh. Maksudnya kan ibul fa'il. Berarti ini tidak makruh gitu ya? Tidak memakruhkan harusnya kalau gitu. Kalau di kan beda. Dimakruhkan sama memakruhkan beda. Benar juga sih ini. Kalau di sini lam yukroh dimakruhkan, tidak dimakruhkan. Ini karena ini asal katanya ya yakrohu gitu ya. Tolong dijawab itu. Jadi begini Gus, maksudnya Wahid begini. Tadi kan Agus bahasanya lam yakroh ya, tapi dimanai tidak dimakruhkan, itu kan ya. Ya. Sedangkan kata Wahid itu lam yakrohnya bukan lamnya. Yakroh itu kan apa namanya? Mabni maklum ya, atau mabni fa'il gitu kan ya. Harusnya kalau lam yakroh maknanya tidak makruh, nggak pakai di gitu. Kenapa kok kamu bahasanya lam yakroh tapi maknanya dimakruhkan, tidak dimakruhkan? Harusnya kalau lam yakroh maknanya tidak makruh gitu ya. Nah gitu maksudnya. Kenapa kamu bahasanya lam yakroh tapi maknanya dimakruhkan gitu? Sedangkan seharusnya lam yakroh itu maknanya apa? Tidak makruh gitu. Oh, apa saya salah nulis kali ya? Sebenarnya memang aslinya mungkin bukan mungkin, aslinya pasti ini aslinya tidak makruh aslinya. Cuman itu ada di-nya, itu saya kesalahan baca. Jadi yang arti yang sesungguhnya, arti yang benarnya, makna yang benarnya adalah tidak makruh. Gimana ya? Angkatin lagi masalah. Kalau Apa ya? Bahasa Indonesia ini
Tapi menurut catatan gue nih ya, Ya benar. sini lam yukroh. Lam yukroh ya? Heeh. Karena Coba Gus, dari runtut dari awal, dari wa in tayakona tuhrohuma, itu gimana maknanya? Wa in tayakona tuhrohuma, maknanya gimana? Wa in tayakona, Ah. ini di sini saya sebenarnya cuman yakin aja. Cuman Jika yakin seandainya aja. Yakin kayaknya nih. Jika seandainya yakin siapa mutawade, Tuhrohuma, tuhrohuma akan sucinya susinya apa? telapak tangan. Telapak tangan, terus Lam yakruh, lam Tidak. yakruh, tidak dimakruhkan. Di sini ada di. dingin dimakruhkan. Saya Iya salah kan? terus kayaknya nih. Ya kan? Itu tidak dimakruhkan. Ini terus yang dimahit. Nih. Udah. mana ya bahasanya? Lam yukroh ya. Emang Nih, yukroh lihat kayaknya sebelumnya. Wa'in. Itu huruf apa? Wa-nya apa? Dan jika seandainya kan. Kalau di sini cuma hurufnya. Dan jika seandainya kan. Wa-in tayakona. Ya kan? Iya. Lihat dah. Ini ada sartiyah ini di sini. Lihat ini ke belakangnya dah. Itu wow apaan? Wa in tayakona itu. Iya. Wow atop kali ya. Wow bukan wow apa-apa itu mah. Wa atop. Bukan kayaknya bukan. Kok bukan? Kalau atop kemana? Kalau atopnya fa'in lam yaksiluhuma. Lihat. Jika seandainya Kan tidak. yang pertama. Hmm? Itu coba dah balik ya. Pain lam yagsil huma itu ya. Nah, iya. Terus Ya kan? Harusnya kan ada baliknya tuh. Nah, gimana sih lu ngerti gak sih? iya, terus Nah, terus ini jawab fa'ilam yaksil huma kan jawabnya kuriha, iya. maka dimakruhkan. Kok yang kedua, dan jika seandainya tidak yakin akan kesuciannya, maka tidak makruh. Kenapa nggak dimakruhkan? Sedangkan yang sebelumnya aja dimakruhkan. Berarti ini emang bener artinya dimakruhkan ya? Bukan kesalahan nulis saya. Gimana itu? Berarti ini mah memang ini apa? Taruh. Gue boleh makan goreng kali dulu gak? Memang ini kuriha. Kan ini majhul kayaknya bener. Ya kan? Iya. Nah, ini lam yukroh. Emang ini bacanya lam yukroh yang ini. Jadi bener. Bener Di situ lam yukroh. di saya, tulisan Iya. saya. Cuman rohnya doang. Tuh kan? Oke. Gak diharakatin ini. Harokatnya mahal. Ya. Kalau ngaji yang lengkap, Gus. Lam yukroh bener kayaknya bener. Jadi soalnya bener ini Jadi gimana yang tadi tuh lam yakroh itu gimana? bukan lam yakroh bukan. Jadi lam yukroh berarti. Bener ya? Lam yukroh bener. Jadi ngikutin yang ini berarti. Yang kuriha. Bener nggak Hid? Ya kan, nggak tahu. Iya bener.
Ada lagi. Nah, lagi nih. Sok lah. Kalau di masalah ini apa syarat jawab gitu ya, Ya, kayak intayakona terus jawabnya yukroh ya. Itu kok kalau dilihat-lihat sama yang sebelumnya, kalau kalau syarat syartiyahnya itu fil mudore, jawabnya fil madi. Terus dan sebaliknya gitu. Terus kalau syartiyahnya fil madi, jawabnya fil mudore. Itu kenapa itu? Kayak tadi tuh, lam yaksil, yang itu kan fil mudore tuh ya. Nah, Yaksil. jawabnya kuriha fil madi. Terus yang kedua tayakona kan fil madi. Terus jawabnya yukroh fil mudore. Itu kenapa itu? emang Lihat dah, ya kan? kuriha ini yang kuriha ini film ada nih. Kalau dia di sini ya bisa berbeda gitu. Berarti emang nggak berpengaruh. Tapi mungkin. sebelumnya juga fa'in taroko atas miata awalahu ata kan fil madi, taroka fil madi juga. Tapi yang ini fa'in farogo minal wudu'i lam ya'ti biha. Syaratnya fil madi, jawabnya fil mudore. Gue nggak ngerti. Ya udah, simpen dulu dah. Ada yang lain nggak? Terus lagi mana ya? Tadi sampai mana? Sampai majhahu ya? Majhahu ya? Iya. Sebelum istinsyak. Sebelum istinsyak. Boleh minta dibaca ulang nggak? Yang mana? Taruh. Yang terakhir tuh, yang dari wayah. Jangan kepanjangan. Yang sawaun ada rohu fihi wa majjahu. Oh, dari itu. Iya. Dari sawaun. Iya. Sawaun sama saja. Ada rohu memutar. Ininya apa? Kayak baca kitabnya gimana? Oh, Sekalian nahu sorobnya. sawaun itu sama saja. Ada rohu bermula memutar-mutar kan di dalam mulutnya apa air? Ada rohu memutar-mutar, bermula memutar-mutar pihi di dalam mulut pihi memutar-mutar air di dalam mulutnya al-mutawadi. Wa majahu mengelepeh, baik mengelepeh siapa al-mutawadi, amla atau tidak mengelepeh, amla atau tidak. Pak in arod dah. Ada rohu kok itu jadi bermula. Itu kalimat isim. Ada rohu. Heeh. Ada roh. Ini sorobnya ini. Tapi di sini emang bukan apa iya. Memutar-mutar fiil emang sih pekerjaan nih memutar-mutar mah. Iya kok bermula, namanya mubtada kan. Bukan berarti ini fiil fa'il berarti ya. Mana
Mubtada kan tadi Iya. katanya bermula. Nah, bermula pasti mubtada. Mubtada kan isim yang dibaca rofa. Muter-muter isim. Bukan mubtada, ini nggak ada. Terus sawaun khobarnya khobar dari mana itu? Hah? Khobarnya khobar dari mana? Itu khobar dari Kana nggak ada, ina nggak ada, zona nggak ada. Khobar dari mana tiba-tiba muncul jadi khobar? bener juga nih. Apa yang disebut khobar muqaddam itu? Khobar muqaddam mubtada muakhar itu? Nah, iya mubtada mana? Iya, mubtadanya Ada ro. Kalau 세상을 소리 질러 kalau ini fi'il nggak bisa jadi mubtada ya? Nah, kok fi'il sih? Namanya juga isim. Al mubtada yang itu, mubtada itu adalah isim yang dirofakan itu ya? Iya. Kalau mubtada muakhar khobar muqaddam mubtada muakhar sama juga. Nah, kok nanya? Terus gue lagi nanya, khobar kan ada mubtada, ada mubtada kalau Iya, mubtada. berarti terus ini. khobarnya khobar dari mana? Gue tanya. Ya nih, kalau menurut gue sih ini kayaknya mubtada khobar muqaddam mubtada muakhar itu loh. Tapi gue nggak ngerti ini apa namanya? Kenapa ini kok fi'il jadi mubtadanya, nggak ngerti gue. Soalnya emang nggak ada mubtada khobarnya di sini. Ada yang jelas ada khobarnya doang yaitu. Tapi kalau sawa Kan lu yang baca. Lalu kenapa bisa dibaca khobar? ini waktu gue ngajinya gue tandain itu khobar, ada khobarnya. Gue tandain ada ho-nya, ada khobarnya nih. Terus adrohu ada mimnya juga. Lu ada nggak? Hah? Lu ada? Nah, kan gue nanya. Iya, Kan sama-sama kita nggak ngerti ya, kita nanya. Ntar kan berarti nggak kejawab juga. Nah, itu gimana itu? Seruput. Berarti itu nggak kejawab. Kita simpan lagi. Ada yang lain lagi nggak? Udah dua yang nggak kejawab. Mana sih? Hah? Kalau isnya gimana? Masa nggak ada yang bisa jawab sama sekali? Iya benar. Gimana mau nanya lain? Yang lain lah. Nanya dua aja nggak dijawab. Yang gampang. Hah? Soropnya. Sorop ya benar. Soropnya. Mantap bos. Kalau ngantuk ya. Maaf ya, sebenarnya gue ngeblank ini kalau di sini. Bener ngeblank. Mungkin gue pernah tahu nih apa alasannya, tapi gue bener sekarang nggak ada sama sekali ini ya, ngeblank.
Makan dulu dah. Biar nggak mumet Kang. Baca dong, set, baca gini no, set. Jangan merem, bukan melotot ini, baca set. Terus baca. Nah, lu coba merem, baca, merem lupa, melek. Harus. Eh, Belum. udah pertanyaan berapa doang? Dua doang, kita doang. Udah doang maksud. Nanti kalau udah habis. Nggak kejawab. Pikir. Berarti sesi tanya jawab yang ini no sorop udah selesai, kita berlanjut ke sesi tanya jawab fikih. Tentang kesunahan wudhu. Ada 10, cuman yang baru dijelasin ada 3. Tasmiyah, membasuh telapak tangan, basuh kedua telapak tangan dan berkumur. Tata cara tasmiyah, sedikitnya dan sedikitnya membaca tasmiyah dan sempurnanya membaca tasmiyah, kemudian membasuh telapak tangan, tata caranya dan keutamaannya, kemudian berkumur, kemudian tata caranya berkumur yang hanya boleh saja dan yang sempurna kesunahannya. Pokok kesunahannya Apa sih? ada. Ya, nanya apa? Udah dijelasin. Nih, Nih. Ada yang ini ya, Wagosul Kafain. Wagosul Kafaini ila Kuaini ya. qoblal madmadoti wa yuksaluhuma salasan. Ya. Kalau itu lebih dari 3 boleh nggak? 4, 5. Boleh. Jadi ada namanya. Apa nih itu? Namanya bukan bangsa salis, apa ya namanya? Tapi nggak apa-apa maksudnya. Cuman namanya bukan salis. Boleh lebih dari 3. Mana? Namanya takrir apa ya? Ini takroron. Jadi kalau lebih dari 3 itu namanya takroron, bukan salis. Takroron apa itu? Ya lebih dari 3. Tapi nggak apa-apa. Justru bagus. Di mana itu? Ada sarahnya. Enggak, waktu itu di mana ya? Di penjelasan ada ya gitu ya. Itu nemu di mana itu? Nih, yang ke depannya di dalam Toharoh. Iya mana? Opibade ini yang salisan-salisan, bukan terus ke bawahnya lagi itu. Udah tahliluh lihyah. Nah itu. Sebelum pasa istinja. Toharatu salasan. Iya, yang salisan-salisan itu ta. Kalau nggak salah ada penjelasannya itu, yang salisan-salisan itu 3 kali. Nah, kalau di luar itu
ada namanya, kalau lebih dari itu ada namanya ini apa ya? Takroron. Tuh, apaan takroron? Pokoknya tulisannya gini dah. Nih. Penotokannya Nih. takroron. Apa nih? dah? Takroron artinya apa? Jadi yang bangsa lebih dari 3 kayaknya. Jadi Japan lebih dari 3. ya takroron itu iya kan maksudnya. Hah? 2. Aduh, kurang dong itu. Nggak kan ini yang namanya salisan itu 3 kali kan. Nah iya. Nah bangsa 3 kali itu emang maksudnya kan ada di sini harus 3 kali kan. Tapi andai kata pun lebih nggak apa-apa, lebih daripada 3 bagus juga, nggak dimakruhkan atau nggak diapa-apain, tapi bagus. Nah cuman namanya bukan salis kalau masalah ini kayaknya takroron. Kan itu wafiba di Nusahil Matni di dalam apa tuh? Sebagian tulisan matan yang lain. Yang Bukan boleh dari 3. Ya kan? Watoharotu salasan wafiba tikrorun ya. Bener mana nih? Iya itu Wafiba di mengulang-ulang. Nah kalau mengulang-ulang kan lebih, contohnya kalau cuma 3 kali itu namanya salisan. Nah yang kalau lebih dari 3 kali, nah itu mengulang-ulang namanya. Kok begitu? Iya. Jadi andai kata contohnya mau wudhu, contohnya mau Ini kan cuma nama lain, Gus. Tikror itu kan nama lain. Yang gue tanya boleh nggak 4, 5, 6? Iya. Kan ini yang disebut Kalau mengulang. pakai dalil ini nggak masuk. Nggak masuk. Iya. Coba masukkan. Salasan saya 3 lah 3. Ya 3 kali 3 kali. Ya 3 kali. Dan di dalam sebagian tulisan matan yang lain itu tikror mengulang-ulang. Nah artinya mengulang-ulang itu yang dijelaskan di sini lebih dari 3 kali. Jadi mau Berarti kalau 3 kali itu salisan. bukan mengulang-ulang. Hah? Karena umumnya memang kalau yang disunahkan itu biasanya 3 kali. Coba apa-apa aja dah. Kalau wudhu, coba dari wudhu lah contohnya. Biasanya kalau nyuci membasuh wajah atau tangan biasanya 3 kali. Karena itu emang sunnah. Sunnahnya kan 3 kali. Artinya kenapa 3 kali? Mungkin itu tidak boleh kurang dari 3 kali. Makanya 3 kali. Jadi kalau cuma sekali kan emang udah sunnah udah dapet udah dapat fardunya gitu. Tapi kalau sunnahnya 3 kali lebih mantep gitu istilahnya. Jadi kalau mau mengulang-ulang lebih dari 3 kali juga itu tidak apa-apa. Bener Coba gak ya? prakteknya gimana? Sini kan nggak ada prakteknya. Kayak praktek yang mana? Usul kapa ini. Gini ceritanya. 3 kali. Iya 3 kali. 3 kali. 3 kali. 3 kali. 3 kali. 1 gimana 1? 1. Biasanya pakai air keran tuh. Kita nih hitung gini ya. Gimana Bang? Gerujug. Coba taruh. Nih, caranya gini ya. Mungkin ini. Kok mungkin? Ya udah, bukan mungkin, ini pasti ini. Nih, ya caranya keran, gerujug. 1 kali gerujug 1 kali udah. 2 kali gerujug udah. 3 kali Kok gerujug. sama? Lah itu 3 kali. 3 unit 3 kali 3 kali. Nah, contohnya tapi kalau mau buru-buru Masuk gini-gini. kan itu di situ membasuh mencuci 2 telapak tangan. Nah, sampai ke
kudoain nih. Koain. Iya, sampai ke apa pergelangan. Gimana? Nah, Tadi jadi masih gini-gini doang tuh. itu kan sampai nih kan gitu. Nih kan dari sini set 3 kali. Nah, itu 1 kali itu tuh udah 3 kali. Udah. Nah, Itu terus mungkin itu prakteknya. iya prakteknya terus. Udah kayak gitu. Jadi praktek yang disebut 1 kali nih ya. Gerujukan air, 2 telapak tangan sama kuadain, pergelangan, 2 pergelangan. Koain. Itu 1 kali. Terus kedua, nah gitu lagi, kedua telapak tangan sama dua pergelangan tangan itu 2 kali sampai 3 kali terus begitu. Kalau mau diulang-ulang lebih dari 3 kali, mau tikrorun, puas nggak? Puas, kurang puas. Iya. Yaudah. Ada lagi ya? Udah. Ustaznya salam. Ini yang tadi bacanya tikrorun ya? Bukan tekrorun. Tikrorun artinya mengulang-ulang. Udah masuk? Udah. Ya, itu lagi. Udah. Udah tutup. Udah. Udah. Alhamdulillah musyawarah kali ini berjalan dengan lancar. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah, dari tadi musyawarah dari seputar apa? Murad. Apalagi ya tadi? Nausorob sama pertanyaan fikih. Mana yang masih kurang jelas, Gus? Ya, Ya semua udah jawab semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Tadi yang ada yang 2 nausorobnya kenapa yang itu syartiyah Ustaz? Yang satu itu Ngapa arti ya? ya yang satunya itu kan ada khobarnya katanya ada mubtada itu kok fi'il jadi mubtada bisa nggak? Gimana sih Sartia sudah tadi Abi masih ditanya. Apa sih Gus? Yang ini kan Sati. bukan syartiyah. Yang ini pasal yang sawaun itu kan sawaun jadi khobar terus ada rohunya jadi mubtada itu. Nah, tapi kan ada rohu kalimat fi'il. Mana? Yang sawaun fil fami sawaun. Kok siwak sih kudu ya? Yang mad mado Sunnah kudu. Atas mia awalahu wa quluha yang mana? Di yang mad mado Wal mado ba'da gosil kafaini wa yasulu aslu sunnati fiha bidkhoril ma'i fil fami sawaun adarahu fihi wa majahu amla fa in arada al akmala majahu. Yang mana, Gus? yang sawaun ada rohu. Kenapa iya? Itu kan sawaun katanya khobar. Nah, ada rohunya di sini mubtada tapi ini ada rohu fi'il. Sawan kan jadi khobar. Ya. Mubtadanya mana? Nah, ya mubtadanya
kalau di catatan saya ini mubtadanya ada rohu. Itu apa Hit? Iya. Sama ada rohu. Iya. Terus masalahnya Nah, kenapa mubtada kok fi'il? mubtada kok fiil? Ada rohu kan ini memutar-mutar fi'il. Fiil apa itu? Gua nggak nyebut pil ya. Itu lu yang nyebut pil, kan gua yang nyebut. Ah, oh iya gitu ya. Menurut lu katanya pil. Sayang juga sih. Tapi cuman kalau dari arti memutar-mutar kan emang pekerjaan gitu. Adaro artinya bukan memutar-mutar, adaro itu memutar-mutarkan. Maknanya memutar-mutarkan. Oh. Adaro. Lu apaan? Memutar-mutarin. Itu hits itu. Mutar-mutarkan. Sama aja muter-muterin, muter-mutarkan. Iya. Jadi ini membentuk fiil. Fiil apa ini? Fiil madi ya. Nah, fiil madi. Nah, sawaun ini kan dia biasa dikatakan sebagai apa? Khobar muqaddam. Nah, mubtadanya ada rohu. Ya nggak apa-apa. Secara gampangnya ibaratnya nanti ada pertemuan mungkin di langsung alfiyah kali itu ada. Di kayak ibarat pentakwilan aja gitu, pentakwilan. Di takwil kayak masdar gitu. Dalam gitu. Tahu takwil ya? Di antar aja dah. Di antar aja deh. Iya. Bahasan juga repot saya jelasinnya panjang. Ya kan? Wa antasumu khairul lakum, saumukum khairul lakum itu kan pentakwilan. Ibaratnya begitu takwil gitu. Ditakwil kayak masdar gitu. Jadi ada rohu memang fi'il madi sejatinya. Cuman nanti ketika dia jatuh setelah khobar muqaddam jadi mubtada. Berarti ditakwilkan aja begitu dia. Ditakwilkan seperti apa? Masdar, udah gitu aja dah intinya. Ntar dilanjutnya tungguin beberapa tahun lagi. Lagi Gus. Itu katanya yang apa? Yang pikirnya apa? Itu yang disebut 3 kali dalam membasuh kedua telapak tangan gimana? Oh. Prakteknya? Itu kan wat toharotu salasan ya. Wa fi badinusahi wa tikroru ya. Apa itu tikror? Ulang-ulang. Mengulang-ulang. Kalau di mana? Kitab gitu takrib itu kan ya Fathul Qorib ya. Gitu takrib makanya kata salasan-salasan 3 kali. 3 kali. Tapi di sebagian matan yang lain menggunakan kata at-tikror. Ulang-ulang. Ailil magusuli tegasnya untuk membasuh wal mamsuhi dan mengusap. Tuh ya. Jadi kalau seandainya lebih dari 3 kali ini ada hadisnya. Watuk rohu aziyadatu ala salasi wan nuksu anha, dan dimakruhkan menambahkan daripada 3 kali, wan nukso dan mengurangi anha daripada 3 kali. Jadi dimakruhkan nih nambah daripada 3 kali atau mengurangi dari 3 kali. Maka harus bagaimana? Harus 3 kali itu. Jadi kalau cuma wudhu sekali doang jebret makruh nih wudhu kita. Makruh karena kita nanti bisa kagak takmim, artinya pemeratakan ke seluruh anggota tubuh wudhu. Wajah misal 3 kali dalam membasuh ataupun mengusap. Tuh ya. Jadi ini dimakruhkan. Li'annahu sallallahu alaihi wasallam tawad doa salasan. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW wudhu sebanyak 3 kali itu. Wa qala hakaza al wudu'u faman zada ala haza au nakuso faqad asaa wa zalama. Nah, seperti halnya wudhu ini kata Rasulullah. Faman zada barang siapa yang menambahkan ala haza daripada 3 ini au nakuso atau mengurangi daripada 3 itu faqad asaa maka dia telah keliru, salah. Ya. Wa zalama dan zolim. Tuh, ya. Jadi 3 kali. Tadi kata lu boleh. 3 kali ya. Tapi saya Makruh. waktu itu kan kalau nggak salah yang apa namanya yang pas waktu tiktokan itu Kan kalau misal pakai kata tikror, mengulang-ulang,
Iya, tikror kan kita masih belum jelas gitu. Maksudnya kalau di sini kan kita konteksnya ke hadis, ketiga kalinya ini gitu. Tadi kan nanya 3 kali dia, ya kan 3 kali. Karena konteksnya salasan, bukan ke tikror. Kalau tikror kan kita bisa ngeliat lagi di apa? Fil Mutawalati, di kitab yang dijelaskan lebih lebar penjelasannya. Oh. Sebenarnya dilihat tikror itu bagaimana pengertiannya. Apakah boleh lebih dari 4? Ya, atau secara witir gitu kan? Apa witir? Bilangannya ganjil. Berarti boleh 5 atau 7 gitu atau 9 atau 11 gitu. Kira-kira gimana gitu tikror maksudnya. Tapi kalau salasan-salasan di sini maksudnya bagaimana tadi? Ketika dikurangi makruh, ditambah juga makruh gitu. Ya. Tuh, bagaimana kalau misal 4? Rubbama takunu rabi'atan fatakunu bid'atan. Jadi ya. Barangkali kalau misal 4 itu dikatakan bid'ah, tuh masih barangkali. Ya. Bid'ah. Masih berkata barangkali, siapa tahu itu bid'ah gitu kan. Ya boleh. Ingat kemarin Kang, kemarin kan ada hadis ya. Fa innahu kulli bid'atin. Bagaimana kalau semisal nanti mengurangi daripada 3 kali itu? Boleh dengan syarat apa? Nih, syaratnya waqad yatlubu tarkus salas taslisi ka'andoko al waktu biangkana bihaisu lau salasa li khurujil wakti. Tuh. Jadi boleh ya meninggalkan taslis tadi 3 kali. Ya. Seperti halnya doko al waktu, sempit, waktunya sempit gitu ibaratnya. Biangkana bihaisu lau salasa li khurujil wakti. Ya, dengan gambaran sekiranya dari 3 tadi itu bisa keluar waktu gitu. Udah mepet waktu sholat tuh semisal. Jadi nggak apa-apa meninggalkan 3 kali ya. Au qallal ma'i atau airnya sedikit ya. Boleh. Ya, atau airnya disiapkan untuk lisurbi untuk minum gitu. Boleh. Misal nggak ada air lagi nih, cuman air buat minum doang, dibuat wudu tuh kan. Boleh wudu pakai itu, tapi nggak perlu namanya taslis. Gitu. Air juga 11 yang nggak cukup juga. Maksudnya air yang dalam kendi paling gitu hit. Ya, yang dalam kendi gitu buat yang diminum ya. Galon gitu ya. Iya. Itu istilahnya. Ya, jadi kalau pengen tahu tikror ya kita cari di kitab yang lebih luas. Yang menjelaskan. Iya, lebih luas penjelasannya. Tuh. Iya. Gitu ya. Jadi kalau masalah taslis itu emang makruh tempatnya. Kalau kita menambahkan daripada 3 ataupun mengurangi. Tuh. Karena emang ada hadisnya. Kalau ini masa kalau saya juga kalau contohnya lagi wudhu udah dibasuh tapi rasanya belum jadi kita ngitung 3-nya itu pas dari mana gitu mas? Jadi dapat awal basuhan. 1 udah kan. 1 rata nih. Tambah lagi 2. Tuh. 3. Tuh. Hikmahnya apa kita 3 begitu? Biar takmim, biar rata semuanya. Tapi kadang-kadang udah 3 saya ada masih ragu gitu mas. Terus ditambahin lagi itu kita nganggapnya 3 dianggap 3 dah. Nggak masalah. Oh, Nggak masalah karena kita masih ragu. Ini mungkin baru 2 nih gitu kan ya. Udah. Intarat dada. Nah, itu jadi nggak apa-apa, nggak masalah. Biha qabla idkhilin. Ini nggak masalah ya. Nggak masalah begitu. Nah, al yakinu la yazalu bisak. Kalau kita udah yakin itu 3 ya udah. Nggak perlu nambahin lagi. Ya cukup begitu. Oh, kalau 1 step ini harus diratain dulu gitu. Baru Ratain. dihitung 1. Iya. Enggak, yang penting 1 gitu sekiranya apa ya? Udah rata gitu. Kan 1 kan berarti apa? Kenapa dimakruhkan? 1 takutnya apa? Kagak rata tuh. Gitu. 2, 3 itu biar rata semuanya begitu. Ya kan? Mungkin 1 begini doang kita kelupaan sampai leher kan gitu kadang. Makanya tambahin lagi. Oh iya leheran belum. 2. 3. Kali bisa ditambahin ini atas dulu. Ntar yang kedua bawahnya, ntar yang ketiga semuanya. Ya nggak masalah begitu. Yang penting semuanya kena anggota wajah gitu. Ya. Tapi Anggota kalau wajah.
kenapa lebih dari 3 dimakruhkan? Dimakruhkan. Mungkin salah satunya itu nanti Bisa. membuang-buang air paling ya, Umur membuang rasa. air mungkin karena entah ya wallahu alam ya. Kalau kita lihat sisi antropologisnya di Arab ini mungkin kan air sulit nih, ya enggak, kering, tandus ya, makanya gitu Rasulullah makruh. Mungkin karena buang-buang air gitu kan. Tapi kalau di Indonesia kan banyak airnya, Iya. iya, subur tanah kita, itu masalah gitu. Ya, jadi untuk memandang suatu hadis atau Quran ya kita ngelihat sisi apa namanya, keadaan waktu zamannya itu gitu. Ilmunya harus punya gituan. Sisi antropologisnya keadaan waktu saat itu juga. Gitu. Berarti boleh kalau contohnya itu diterapkan di Indonesia lebih dari 3 kali? Ya tetap nggak boleh, kan kita ikutin hadis, Ayo. ya kan hadis. Ya makruh, udah lakuin aja udah begitu. Di satu sisi emang kalau kita air banyak ya udah, gak usah pro isrop lah berlebihan kan begitu. Berlebihan juga. Iya berlebihan gitu. Atau nyalain air keran ya dikit aja udah seret kecil gitu airnya, jangan terlalu banyak kan begitu. Iya. Kesian ntar yang bayar masjid, bayar air kemahalan kebanyakan kan begitu maksudnya. Iya. Nah itu. Jadi dikit aja udah. Ya. Ya pokoknya gitu aja udah. Udah, lagi Gus. Jip, ada pertanyaan Jip. Langsung wudu. Tadi dari mana Gus? Dari apa? Dari cuci tangan ya? Tasmiyah. Atas mia, cuci tangan sama marmado, Marmado. sama kumur-kumur. Ngertiin tuh kalau kemarin saya bilang waktu Bismillah ya, Bismillah. Gimana Bismillahnya tuh? Bismillahi awalahu wa akhirahu kalau di tengah-tengah wudu tuh. Tapi kalau lagi jima jangan kebanyakan ngomong, gak usah perlu Bismillah. Apa? Kalau lagi jima, ya kan? Kemarin saya bilang begitu. Gima apa tuh? Jima ilmu laduni itu aja udah. Nggak perlu jelasin udah paham ntar nyantol sendiri ilmu gituan mah. Lawannya itu. Itu fi asnaihi ay qabla firogi minhu bi khilafil jima'i, berbeda dengan jima atau jima ya, ilmu laduni aja gitu aja. Fa innahu intarokaha fi awalihi la ya'ti biha fi asnaihi. Jika seandainya meninggalkan bismillah di awalnya jima, maka nggak perlu membaca bismillah lagi tengah-tengah jima gitu, nggak perlu ya. Li'annahu yukrohu, karena sungguhnya dimakruhkan apa al-kalamu berbicara fi asnai tengah-tengah jima illa li hajatin, kecuali ada hajat gitu. Jadi jangan ngomong mulu waktu jima. Di hadisin Abi Hurairah, iza jama'a ahadukum ahlahu fala yanzur ilal farji fa innahu yurisul ama. Apabila kamu sekalian menjima keluarga-keluargamu, istrimu, suamimu gitu, fala yanzur, maka nggak perlu ngelihat. Janganlah ngelihat kemana? Ke parjinya atau kemaluannya gitu. Fa innahu yurisul ama, karena sungguhnya ngelihat parji itu bisa mewariskan buta, tunanetra. Punya sendiri juga nggak boleh. Apa? Punya sendiri. Ya, jangan punya sendiri. Mau punya sendiri kayak mau punya anu kayak, makanya satu sarung. Dalam satu sarung gitu. Mau kalau jima Oh tapi ngelihat nggak boleh, tapi kalau ini apa megang ya, megang nggak apa-apa lah, kalau dia pegang gimana mau masuknya kan repot. Iya, tapi nggak perlu dipegang juga, pasti udah bakal bisa masuk kok. Kalau udah apa? Ereksi apa ya bahasa ereksi? Bahasa Apa Arabnya? Bangun. Iya, udah koma, itu pasti bakal bisa masuk sendiri tanpa harus dibimbing. Gitu aja udah. Dia nggak tahu, nggak punya mata kan. Nah, jadi gitu. Kalau contohnya kita ngeliat pas lagi kencing gitu, Hah? punya sendiri gitu. Jangan, tutup aja udah nggak usah ngeliat gitu. Bagusnya kan begitu. Tadi dapat ini gelar karena Allah buat Ya. Wala yuk siru nih. Aksaro yuk siru berarti apa? Dan janganlah memperbanyak ya. Banyakin ibaratnya. Siapa jami itu jamak, orang yang jima al kalama akan
berbicara, fa innahu yurisul khoros, karena sungguhnya banyak ngomong ketika jima itu bisa mewariskan bisu, apa tuna Tunarungu. tunarungu enggak budeg, tunanetra buta, tunawisma ya, budeg tuh. Jadi jangan banyak jangan banyak ngomong waktu jima ya. Udah, pokoknya gitu aja dah. Apa tuh jima? Ya ilmu laduni itu aja. Nggak pakai diajarin udah pasti bisa, tenang aja. Nah gitu ya. Jadi kalau tengah-tengah wudhu nggak masalah, mateng bismillah. Waktu jima jangan baca bismillah, udah awalnya aja udah baca bismillah. Iya itu. Makanya kalau di kitab Fathul Izar kan ada tata caranya tuh. Assalamualaikum ya babar rahmah tuh itu. Nih, salam dulu tok pintu tuh. Ketiga praktekin juga. Hah? Apaan? Praktekin juga. Ya praktekin, aku dipraktekin gituan. Sunnah Nabi. Ini sunnah Nabi. Ada sunnahnya tuh di kitab Fathul Izar. Assalamualaikum ya babar rahmah, diketok pintunya. Assalamualaikum, gitu, wahai pintu kasih sayang, begitu. Ya. Udahlah, nggak usah perlu dipertanyakan banyak-banyak masalah jima, insya Allah laduni, udah gitu aja. Ya. Udah, lagi Gus. Udah ya, nggak lagi. Cukup ya? Udah. Dikit ya? Udah ya deh ya. Udah. Alhamdulillah selesai musyawarah kita kali ini. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat di kemudian hari. Menjadi keberkahan buat kita semuanya. Semoga dengan musyawarah kita rizki kedua orang tua kita bisa diperlancar, umurnya panjang, selalu diberi kesehatan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilahuna wallahu alam bissawab. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.